Namaku Lucy. Aku tahu banyak orang suka malam tahun baru karena dipenuhi pesta dan juga kegembiraan. Aku dulu juga selalu menunggunya. Aku akan memakai baju yang gemerlap, ikut menghitung mundur pergantian tahun, dan kemudian memeluk hal yang paling dekat denganku. Bisa adikku, temanku, atau kucingku. Meskipun aku punya kenangan indah tentang malam tahun baru, misalnya saat ayahku mabuk berat dan kemudian sampai jatuh menimpa pot, dan saat kami membuat pesta kembang api yang luar biasa di halaman belakang, lalu mengundang semua tetangga kami untuk nonton. Ingatan ini sekarang jadi nggak jelas lagi. Ibuku sakit selama musim dingin. Dia mengalami infeksi dada parah yang sepertinya nggak sembuh-sembuh dan dia terus-menerus merasa lelah. Kemudian Natal tiba dan dia tampak jauh lebih baik. Dia cukup sehat untuk memasak kalkun dan kami memiliki hari terbaik yang dipenuhi makanan, game, dan menonton film Natal sambil tiduran di sofa. Sebagaimana biasanya hari Natal, ada saja kejadian lucu yang terjadi. Adikku Max makan terlalu banyak koin coklat, dan ayahku gak sengaja membakar puding Natal. Sedangkan Paman Albert malah ketiduran sepanjang sore dan suara ngoroknya keras banget. Ibuku tersenyum sepanjang hari. Dia kelihatan sehat dan berseri-seri. Melihat dia bisa sehat lagi membuatku merasa sangat senang. Aku suka semua hal yang terjadi pada hari itu dan kalau punya kesempatan memutar waktu, aku nggak akan merubah apapun yang terjadi. Orang tuaku memutuskan untuk mengadakan pesta malam tahun baru untuk teman dekat dan keluarga. Aku mengajak sahabatku Shasha. Dia datang lebih awal dan membantu kami mendekorasi. Ada air mancur coklat, lagu-lagu pesta, dan spanduk besar bertuliskan Selamat Tahun Baru di setiap sudut rumah. Tamu-tamu mulai datang dan ibuku kelihatan baik-baik saja saat dia menyapa mereka. Aku membantunya menyajikan minuman dan menyiapkan prasmanan. Tapi Shasha bilang pestanya membosankan dan dia mengajakku menonton film di kamarku. Menurutku pestanya nggak membosankan, tapi aku mengiyakan aja ajakannya. Adikku masuk ke kamarku 10 menit sebelum jam 12 malam. Dia bilang ibu dan ayah menyuruhku turun untuk mulai hitungan mundur tahun baru. Saat aku turun ke bawah, aku melihat ibu dan ayah menari mengikuti judul lagu dari tahun 80-an. Shasha pergi mengambilkan minuman, dan aku terjebak harus ngobrol dengan Bibi Mauren. Untungnya ibu datang dan menyelamatkanku dengan memberitahu Bibi Mauren bahwa ada sampahnya di meja dapur. Aku belum pernah melihatnya menghilang begitu cepat. Sejak kapan bayi perempuanku sudah tumbuh dewasa? Ibuku memelukku dengan erat. Aku nggak percaya beberapa hari lagi umurmu 17 tahun. Aku nggak tahu, Bu. Aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Apa kamu suka pestanya? Sangat suka. Dan aku bisa merasakan Natal paling indah. Aku menyayangimu, Lucy. Dia mencium puncak kepalaku. Sebelum aku bisa memberitahunya aku juga menyayanginya, Sasha kembali dengan minuman dan ibuku pergi. Aku nggak tahu kalau obrolan tadi akan menjadi obrolan kami yang terakhir. Hitungan mundur dimulai dan semua orang berteriak dengan penuh semangat. 10, 9, 8, 7, 6. Pada hitungan kelima, ibuku pingsan. Hitungan mundur berhenti dan yang bisa aku dengar cuma suara kembang api meledak. Ibuku sedang sekarat di dalam, namun dunia luar sedang merayakannya. Rasanya sangat tidak adil. Kami memanggil ambulans tapi sudah terlambat. Ibuku meninggal karena serangan jantung. Sekarang sudah hampir setahun sejak kejadian ini terjadi. Itu terasa sulit. Aku merindukan ibuku setiap hari. Aku menyesal gak menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di pesta. Aku nyalahin diri sendiri karena gak sadar waktu itu ibu menahan sakit. Dan aku marah pada diriku sendiri karena gak bilang padanya aku juga menyayanginya. Ulang tahunku yang ke-17 terasa sangat menyedihkan. Aku gak keluar kamar seharian. Aku gak tahan membayangkan merayakannya tanpa dia di sana. Ayahku sudah melakukan yang terbaik, tapi aku tahu kalau dia berjuang tanpa ibu. Dia benar-benar sedih dan harus mengambil banyak cuti. Max juga sangat sedih. Dia menjadi sangat marah padaku dan ayah serta punya kecenderungan merusak barang. Aku mencoba menjadi kuat untuk mereka berdua, tapi aku takut Natal. Pasti Natal akan terasa gak benar tanpa adanya ibu. Gak akan ada hadiah, kalkun, atau keluargaku yang sering melakukan hal-hal konyol. Kami memutuskan kalau kami akan tetap di rumah saat malam tahun baru dan menonton film favorit ibu, The Sound of Music. Aku nggak mau mendengar kembang api, tetapi aku harus menghadapinya. Karena kembang api dan malam tahun baru akan selalu berjalan bersamaan. Kehilangan seseorang yang kalian cintai adalah perasaan terburuk di dunia. Kehilangan mereka pada hari yang dirayakan, semua orang membuat kejadian itu jadi sangat sulit untuk dihadapi. Aku sangat merindukan ibuku. Tapi aku tahu dia tahu kalau aku menyayanginya, meskipun aku nggak memberitahunya di pesta. Keluarga kami mungkin membuat kami gila dan melakukan hal-hal konyol, tapi mereka adalah keluargaku.
Aku sangat menyayangi ibuku, dan kehilangan ibu membuatku sadar kalau aku sangat beruntung memilikinya. Aku akan menjalani hidup sebaik mungkin, kuat, dan juga penuh perhatian, karena aku harap itu akan membuat ibuku bangga. Silakan beri komentar tentang apa yang kalian sukai dari keluarga kalian, dan kenapa mereka begitu istimewa bagi kalian.